Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Putri Kasari akan mempresentasikan artikel penelitian yang telah kami susun, yakni penggunaan kalimat efektif pada karya tulis mahasiswa Bahasa Indonesia bagi penutur asing Universitas PGRI Semarang tahun akademik 2019-2020. Yang pertama ada pendahuluan, yakni Bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA adalah suatu pembelajaran bahasa Indonesia yang ditujukan bagi warga negara asing. Nah, penelitian kami adalah mengenai penyusunan kalimat efektif pada BIPA yang tentunya mengalami kesulitan karena kaidah kebahasaan bahasa Indonesia ini berbeda dengan bahasa dari negara asalnya. Sehingga penyusunan kalimat oleh BIPA ini menimbulkan kesalahpahaman makna seperti yang dikemukakan oleh Susilowati pada tahun 2012 dan Rahmawati tahun 2011, bahwasanya kalimat efektif adalah kalimat yang berhasil menyampaikan gagasan kepada penerima sesuai dengan yang dimaksudkan pengirim. Sehingga penyusunan kalimat pada BIPA ini bisa dikatakan belum efektif. Nah, maka dari itu kami melakukan penelitian tentang penyusunan kalimat efektif pada BIPA. Penelitian terdahulu pada tahun 2014 ada dari Darsita, yakni penggunaan kalimat bahasa Indonesia oleh mahasiswa penutur bahasa asing. Dan tahun 2018 ada Muhammad Yahya dan kawan-kawan dengan judul penelitian Studi Kesalahan Penulisan Kalimat dalam Karangan Pelajar Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Tahun 2020 ada Kaniah, itu dengan judul penelitian Keberterimaan Struktur Kalimat dan Pilihan Kata dalam Esai Mahasiswa Asing pada Tes Kemampuan Berbahasa Indonesia. Tentunya hal yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang kami lakukan adalah objek penelitian kami dan laporan atau hasil penelitian yang akan kami sampaikan, atau teknik penyajian data yang berbeda. Dan kami berangkat dari rumusan masalah yang telah kami paparkan sebelumnya, yakni bagaimana penggunaan kalimat efektif pada karya tulis mahasiswa BIPA UPGRIS tahun 2019-2020, sehingga nanti kami dapat mendeskripsikan penggunaan kalimat efektif pada BIPA UPGRIS 2019-2020. Yang tentunya kami berharap bermanfaat dalam hal teoritis untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang sintaksis terutama, yakni tentang penyusunan kalimat efektif dan pada dunia kebipaan. Manfaat yang kedua yang kami harapkan adalah secara praktis untuk pembelajar BIPA, tentunya untuk menentukan bagaimana pengajaran yang akan dilakukan sehingga BIPA yang diajarkan itu akan menjadi lebih baik. Lalu pembelajar BIPA tentunya untuk mengetahui bagaimana penggunaan kalimat yang efektif seperti itu. Untuk peneliti tentu adalah untuk pengembangan materi penelitian selanjutnya. Seperti kami menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan data penelitian karya tulis mahasiswa BIPA UPGRIS tahun akademik 2019-2020 dengan populasi sejumlah 5 mahasiswa BIPA UPGRIS tahun 2019-2020, dan sumber penelitiannya adalah karya tulis mahasiswa BIPA UPGRIS. Yang keenam adalah upaya perbaikan. Nah, nantinya penyajian data yang kami lakukan adalah berupa laporan hasil analisis kesalahan berbahasa pada karya tulis mahasiswa BIPA UPGRIS tahun akademik 2019-2020 beserta perbaikan kesalahan tersebut. Berikut adalah hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah kami lakukan. Kalimat efektif pengertiannya adalah kalimat yang tidak menimbulkan multitafsir sehingga dapat diterima dengan baik. Dalam hal ini berarti kalimat tersebut dapat menimbulkan kesepemahaman
antara pengirim dan penerima pesan atau gagasan. Jadi tidak adanya kesalahpahaman seperti itu. Nah, ciri-ciri kalimat efektif yang pertama ada kehematan yang berarti tidak boros. Sebagai contoh, hasil penelitian kami pada kalimat 1.1 yakni 2 minggu yang lalu saya dan suami saya bernama Jeremy berlibur. Kalimat 1.2, suatu hari kami naik taksi ke kota yang lain bernama Agra. 1.3, kemudian kami lihat tempat wisata yang lain bernama Redford. Nah, kalimat-kalimat tersebut dapat dikatakan kalimat yang tidak hemat itu dikarenakan apabila kita menghilangkan beberapa kata itu tidak mempengaruhi makna kalimat tersebut. Sehingga perbaikan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. Kalimat 1.1 perbaikannya adalah 2 minggu yang lalu saya dan suami saya berlibur. Kalimat 1.2 perbaikannya adalah suatu hari kami naik taksi ke kota Agra. Kalimat 1.3 perbaikannya adalah kemudian kami ke tempat wisata bernama Redford. Ciri kalimat efektif yang kedua adalah ketepatan. Dalam hal ini, informasi yang disampaikan harus tepat sasaran. Sehingga suatu kalimat itu tidak menimbulkan keambiguan terhadap makna. Sebagai contoh, hasil penelitian kami pada kalimat 2.1 adalah kami lihat Taj Mahal ketika matahari terbit. Kalimat 2.2 itu istana besar yang ajaib. Itu dibuat oleh raja sebagai pemakaman untuk istrinya. Kalimat 2.3 kemudian kami lihat tempat wisata yang lain bernama Redford. Sehingga perlu adanya perbaikan pada kalimat 2.1 menjadi kami mengunjungi Taj Mahal ketika matahari terbit. Kalimat 2.2 istana besar yang ajaib itu dibuat oleh raja sebagai pemakaman untuk istrinya. Kalimat 2.3 perbaikannya sebagai berikut. Kemudian kami ke tempat wisata bernama Redford. Ciri kalimat efektif yang ketiga ada kelugasan. Dalam hal ini berarti kalimat itu sederhana, tidak terbelit-belit, tidak berbelit-belit. Maksudnya adalah langsung to the point. Sebagai contoh, hasil penelitian kami pada kalimat 3.1 adalah itu istana dari dulu yang besar sekali. Nah, kalimat 3.1 ini tidak langsung pada pokok informasinya. Seharusnya bisa disampaikan dengan kalimat sebagai berikut. Itu adalah istana terbesar. Sudah cukup, tidak perlu adanya kata dari dulu yang besar sekali, tidak perlu, karena kalimat itu adalah istana terbesar adalah kalimat yang sudah langsung pada pokok informasinya. Dan dua kalimat setelahnya. Selanjutnya, ciri kalimat efektif yang keempat adalah kejelasan, yakni penggunaan struktur dan unsur suatu kalimat itu harus lengkap dan jelas. Sebagai contoh, hasil penelitian pada kalimat 4.1, pada awal bulan September, saya dan istriku berjalan ke India, supaya kami bisa berwisata dan berkunjung dengan teman-teman yang tinggal di sana. Sebelum kami ke kota mereka, kami melewati kota Delhi. Nah, strukturnya itu tidak jelas dan unsur-unsurnya juga belum lengkap. Jadi perlu adanya perbaikan sebagai berikut. Pada awal bulan September, saya dan istriku pergi ke India supaya kami bisa berwisata dan mengunjungi teman-teman yang tinggal di sana. Sebelum kami ke kota mereka, kami melewati kota Delhi. Pada kalimat 4.2, itu juga struktur dan unsurnya itu belum jelas dan belum lengkap.
Ketika bayi kira-kira 7 atau 8 bulan usia, orang tuanya punya tedak sidang. Perbaikannya adalah ketika usia bayi 7 atau 8 bulan, orang tuanya mengadakan tedak sidang. Ciri-ciri kalimat efektif yang kelima adalah kesejajaran. Dalam hal ini adalah bentuk dan struktur yang digunakan dalam kalimat efektif harus paralel, sama atau sederajat. Maksudnya dalam hal bentuk itu dalam penggunaan imbuhan, dan dalam hal struktur itu adalah klausa-klausa yang menjadi pengisi dalam kalimat majemuk. Contohnya adalah hasil penelitian kami pada kalimat 5.1 ini. Jaraknya di antara kota-kota tersebut kira-kira 2,5 jam. Dan dulu kami berharap bisa berwisata ke sana dan menyaksikan matahari terbit. Perbaikannya adalah dari kota tersebut kira-kira 2,5 jam. Kami berharap bisa berwisata ke sana dan menyaksikan matahari terbit. Jadi perlu adanya perbaikan dari penggunaan imbuhan dan klausa-klausanya. Baik, dari hasil dan pembahasan dan penelitian penggunaan kalimat efektif pada karya tulis mahasiswa BIPA Upgris tahun akademik 2019-2020 dapat disimpulkan bahwa masih belum bisa dikatakan efektif karena masih banyak kalimat yang melanggar ciri-ciri kalimat efektif. Berikut adalah rekapitulasi pelanggaran dari ciri-ciri kalimat efektif. Tertinggi ada kehematan, itu terdapat 19 kalimat tidak efektif. Lalu ada ketepatan, terdapat 16 kalimat tidak efektif. Yang ketiga ada kelugasan, terdapat 12 kalimat tidak efektif. Yang keempat ada kejelasan, terdapat 4 kalimat tidak efektif. Yang kelima ada kesejajaran, terdapat 6 kalimat tidak efektif. Nah, hal ini disebabkan oleh penguasaan kosakata yang tidak diiringi dengan penguasaan penyusunan kalimat yang efektif itu seperti apa. Jadi perlu adanya perhatian khusus terhadap penyusunan kalimat efektif itu harus bagaimana, seperti itu. Sekian yang dapat kami sampaikan pada presentasi artikel penelitian yang telah kami susun. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.